zatul haq itu sebenarnya. Ini yang disebut oleh Allah itu dan Allah itu adalah diriku. Wallahu nafsiyun. Allah itu adalah diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan diriku adalah wujud daripada Allah. Nah, Allah itu adalah diriku dan diriku adalah wujud daripada Allah itu sendiri. Lalu siapa yang mengenal akan wujud dirinya, kenalah dia akan wujud Allah itu. Siapa yang telah mengenal akan wujud Allah ke dalam dirinya, hilanglah dirinya, kosong dirinya. Maka nyatalah wujud Allah itu senyata-nyatanya pada dirinya kembali. Ini yang mesti kita pulangkan dia. Asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air, asal angin pulang ke angin, asal api pulang ke api. Dari mana asal tanah, dari mana asal air, dari mana asal angin, dari mana asal api. Kalau kita ingin memulangkannya kembali, asal tanah itu kembali kepada air. Asal tanah kembali kepada air. Asal daripada air kembali dia kepada angin. Asal daripada angin itu berasal daripada api. Makanya tanah, air, dan angin itu terhimpun dia ke dalam api. Asal api ini berasal daripada ayat sabita. Asal ayat sabita kembali dia kepada Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad kembali dia kepada Nur Allah. Asal daripada Nur Allah kembali dia kepada Zatul Haqi. Asal daripada Zatul Haqi kembali dia kepada bumi. Asal bumi kembali dia kepada bumi bil bumi. Ini yang dikatakan asal tanah pulang ke tanah. Secara syariat dia, zahir dia. Mana ini? Kalau dia kembali dia ke tanah yang ini, dia akan menjadi air, membusuk di situ. Baru dia menjadi angin, menjadi api, yang sabita, normal, Allah, Zatul Haqi, kuni dia. Itu yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tanah itu bagi diri kita inilah menjadi daging. Air itu yang menjadi tulang. Angin itu yang menjadi urat. Api itu yang menjadi darah. Ayat sabita inilah yang menjadi namanya ruh.
dia pulang lihat semuanya. Jadi yang kita pandang dari diri kita ini sebenarnya jangan dipandang tulangnya, jangan dipandang uratnya, jangan dipandang darahnya, jangan pula dipandang daging dan ruhnya. Yang kita pandang daripada wujud kita ini, inilah wujud daripada sifat Al-Hakim. Ini yang wujud Al-Hakim itu. Jangan dipandang dagingnya, jangan dipandang tanah. Inilah wujud Al-Hakim daripada Nur Allah itu. Jangan pula dipandang airnya atau tulangnya, tapi pandanglah dia Al-Muhyunnya. Jangan pula dipandang urat atau anunya, yang dipandang itu sebenarnya adalah Al-Qawiyun. Al-Qawi. Jangan pula dipandang api darahnya daripada wujud ini, tapi pandanglah sebagai Al-Azamnya. Jadi inilah wujud daripada Al-Azam, Al-Qawi, Al-Muhyun, Al-Hakim. Al-Azam, Al-Qawi, Al-Muhyun, Al-Hakim itu, ini yang dikatakan namanya wujud Zakati yang bernama Allah. Barulah kita bisa memahaminya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah adalah diriku dan diriku adalah wujudnya Allah. Maka di situ Allah mengatakan wa khalaqa Adam kasuratihi. Aku jadikan Adam itu adalah gambaran daripada diriku. Aku jadikan Adam itu adalah gambaran daripada diriku. Gambaran itu maksudnya itulah sebenar-benarnya tajalli bayang-bayang kenyataan diriku tadi. Bayang-bayang daripada kehampaan itu. Kalau ini semua adalah bayang-bayang daripada diriku, berarti wujudmu ini, wujud kita ini sifat bagi Allah. Wujud kita sifat bagi Allah. Wujud kita adalah sifat bagi Allah. Jadi kalaulah wujud kita ini sifat bagi Allah, maka kembalikanlah seluruh sifat ini ke dalam sifat Allah. Maka nyatalah sifat Allah itu senyata-nyatanya berbuat pada diri kita. Kalaulah telah nyata sifat Allah senyata-nyatanya berbuat bagi diri kita, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang wujud pada sekalian alam ini yang disebut namanya wujudullah. Wujud sekalian alam itu yang disebut namanya wujudullah. Kalaulah wujud sekalian alam itu adalah wujudullah, ini menunjukkan bahwa alam dan diri kita ini inilah kenyataan daripada wujudullah tadi. Namun ia bersifat laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Wujudullah pada sekalian alam dan diri kita ini, dia tidak sama dengan dirinya. Dia tidak berwujud, tidak berupa, tidak berbentuk.
Dia tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berdarah, tidak berlimpah, tidak berhati dan berjantung. Dia adalah wujud yang tidak bisa dibayangkan, wujud yang tidak bisa dipikirkan, wujud yang tidak bisa direnung, dikhayalkan, wujud yang tidak bisa dipilih dengan hati. Karena dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana Bapak Ibu akan memandang wujud yang tidak berkulit, berupa dan berbentuk itu, sedangkan dia adalah wujud yang hampa, wujud yang kosong. Jadi untuk memahami wujud yang hampa itu, memahami wujud yang kosong itu, pandanglah sekalian wujud yang ada ini. Inilah kenyataan sebenarnya daripada wujud kehampaan itu. Kenapa kenyataan daripada wujud kehampaan? Karena segala sesuatu yang wujud ini berasal daripada wujud kehampaan. Kalaulah segala sesuatu wujud itu berasal daripada wujud kehampaan, inilah yang dikatakan namanya bayang-bayang tadi. Nur Muhammad itu adalah bayang-bayang diriku. Akulah raja sekalian bayang-bayang, kata Allah. Oleh karena itu, jangan kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu. Nur Muhammad itu adalah bayang-bayang diriku dan akulah raja dari sekalian bayang-bayang. Maka jangan kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu. Kalau kita ketika Bapak berinfak bersedekah, kelihatan pula lah wujud ar-razaknya itu pada diri kita ini. Ketika Bapak Ibu memberikan maaf kepada seseorang, kelihatanlah wujud ghafarnya itu pada diri kita. Karena tidak ada kudrat iradat Bapak Ibu, melainkan kudrat iradat Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala itulah Ar-Rahman, Allah Ta'ala itulah Ar-Rahim, Allah Ta'ala itulah Ar-Razak, Allah Ta'ala itulah yang namanya Al-Ghaffar. Jadi ini yang kita pandang, ini yang kita tilik ke dalam diri kita dengan pandangan yang sedalam-dalamnya. Sehabis-habis pandang, sehabis-habis tilik, barulah kita memahami inilah dia wujud la haula wala quwata illa billah itu. Kalau tidak mampu kita menilai sehabis-habis pandang, sehabis-habis tilik, maka ya gerakmu itu adalah gerak aku. Diammu itu adalah diam aku. Mendengarmu itu adalah mendengar aku. Melihatmu itu adalah melihat aku. Ilmu itu adalah ilmu aku. Kudratmu itu adalah kudrat aku. Irodatmu itu adalah irodat aku. Hayatmu itu adalah hayat aku. Jadi ini yang kita pandang sehabis-habis pandang di dalam diri kita tadi. Maksudnya apa? Gerakmu itu adalah gerak aku. Kalau Allah tidak menggerakkan kita, maka tidak bergerak kita. Itu maksudnya. Kalau Allah tidak mendengarkan kepada kita, tidak bisa kita mendengar. Kalau Allah tidak melihatkan kepada kita, tidak bisa kita melihat.
Kalau Allah tidak memberikan kepada kita, tidak bisa kita mengetahuinya. Kalau Allah tidak memberi kuasa kepada kita, tidak ada kuasa kita. Kalau Allah tidak memberi keinginan kepada kita, tidak ada keinginan kita. Kalau Allah tidak memberi hidup kepada kita, tidak hidup kita. Jadi kalau kita sudah mengerti, paham, gerak kita adalah geraknya Allah, hidup kita adalah hidupnya Allah, itu sesungguhnya Allah lah yang hidup di dalam jiwamu. Allah lah yang berkehendak pada nafsumu. Allah lah yang kuasa pada tulangmu. Allah pula yang mengetahui pada hatimu. Allah pula yang melihat di dalam matamu. Allah pula yang mendengar dalam telingamu. Tetapi Allah yang melihat, mendengar, berkata, berkuasa, berkehendak dan hidup itu, dia adalah laisa kamitslihi syai'un wa khalaqatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang dikatakan namanya. Kalau kita sudah bisa berbuat seperti paham itu, itu yang disebut namanya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Tidak ada dari kita bagi Allah, tidak ada dari kita untuk Allah. Semuanya dari Allah, bagi Allah dan untuk Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kullu min indillah. Aku yang menciptakan gerakmu, hidupmu, kuasamu itu. Aku pula yang memperbuat seluruh gerak hidupmu itu, kata Tuhan. Apa sebabnya? Kul min indillah. Segala sesuatu itu pulang dan kembali lagi kepada aku. Akulah wujud yang mutlak, yang maha hayat, yang maha iradat, yang maha kudrat, yang maha ilmu, yang maha sama, yang maha besar itu pada sekalian alam ini. Tidak ada lagi gerak Bapak Ibu. Kalau ada gerak Bapak Ibu sebesar zarah, itu yang dikatakan syirik. Itu yang dikatakan namanya nafsu, itu yang dikatakan namanya diri. Belum lepas kita daripada syirik namanya. Orang yang lepas daripada syirik itu mampu dia keluar dari dirinya, maka yang nyata hanya diri Allah pada dirinya. Ana fi abdi, aku ada pada diri hambaku. Kalau Allah itu ada pada diri hambanya, sedangkan keberadaan Allah itu meliputi alam. Kalau Allah itu adalah meliputi alam, maka Allah juga meliputi kulit, daging, darah, limpa, hati, jantung, rabuk, dan jiwamu. Kalau Allah telah meliputi itu semua, berarti kulit kita ini tanda bukti wujudnya Allah Ta'ala. Daging ini tanda bukti wujudnya Allah Ta'ala, juga bernama Al-Hakim dia di situ. Jadi jangan dipandang kulitnya, jangan dipandang tulangnya, jangan dipandang urat darahnya, tapi pandanglah ini wujud Al-Hakim, Al-Muhyiddin, Al-Qawiyyun, dan Al-Azam. Pandang ini di dalam diri selalu. Lalu itikadkanlah di waktu kita beraktivitas, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu tidur, waktu berjalan, waktu memandang, mendengar. Jadi diri Allah lah yang dibawa kemana-mana selalu. Kalau udah ngerti lah Bapak Ibu ini, sholatnya, pelongnya itu, tidak akan bakal dikawin, kan yang itu. Allahu Akbar, langsung dia. Tidak ada 3 kali yang kiangkeknya loh. Ya, tidak ada 3 kali yang kaki lapihnya loh.
Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita lagi pemahaman di sana tidak menyembah lagi di situ, tetapi memulangkan akan dirinya tadi kepada kehambaan. Karena diri inilah diri wujud zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un, maka pulangkanlah dia kepada kehambaan. Ini yang dicari Bapak Ibu. Jadi kalau kita pahamnya baru di af'al, ya, kalau Bapak Ibu pahamnya di af'al, kita berarti mempertuhankan asma. Kalau kita pahamnya di asma baru, berarti kita mempertuhankan sifat. Kalau kita pahamnya di sifat, berarti kita baru mempertuhankan zat. Tapi kalau udah pahamnya di zat, dialah mempertuhankan bumi tadi. Ini yang kosong. Nah, duduk kita di zat, inilah wujud zat tadi, yang Al-Hakim, yang Muhyun tadi, yang Al-Azam tadi. Pulang kalau wujud Al-Hakim, Al-Muhyun itu kepada bumi, kekosongan tadi. Jadi tidak bisa direnung, tidak bisa dibayang lagi. Itu yang disebut namanya mengingat, tidak menyebut. Kalau menyebut masih berbentuk huruf, suara, dan lafaz. Kalau mengingat, dia dalam bentuk paham. Kenapa dia mengingat? Karena dia telah mengenal. Kalau Bapak Ibu telah ingat betul istri kita, telah ingat betul suami kita, tidak perlu lagi disebut-sebut dia. Ingat dia zahirnya itu. Begitu kita memahaminya. Ingat yang bagaimana? Ingat akan diri kita ini adalah sesuatu dari kekosongan, dari kehambaan. Jadi kalau diri kita ini adalah terjadi, datang daripada kehambaan, maka disitulah kita paham. Yang namanya kehampaan tidak bisa dibayangkan di situ, tidak bisa dipikirkan. Ingat saja akan diri kita ini adalah sesuatu dari kekosongan, kehampaan dari ulang ya Allah. Itu dia belajar Bapak Ibu, ya. Tidak langsung dia jadi sekaligus bin salah bin abrakadabra langsung jadi gajah. Ya nak namu ya. Belajar dulu nggak namu, ada sama lampu akulah putih gaji bisu nak datang ya. Jamin nggak akan dapet selama lamanya. Kenapa? Aladu diri di situ. Ya. Selagi Bapak Ibu merasa sudah pintar, ditutup Allah ilmu pada diri Bapak Ibu. Orang kalau udah pintar, udah penuh namanya. Lihat saja lah, ya, gelas yang sudah penuh diisi dengan air. Kalau dituangkan lagi air, gimana keadaannya itu? Tumpah dia lagi. Tapi jadikanlah diri kita ini selalu itu dalam keadaan kosong. Kalau dia dalam keadaan kosong, ditumpahkan terus, dia menerima terus dia. Tetap dia menerima. Jadi kalau udah ada diri kita di sini, udah merasa hebat dan merasa pintar dan merasa tahu, tidak akan bisa menerima lagi. Berarti Bapak Ibu yang membatasi ilmu Allah itu ada diri Bapak Ibu sebenarnya. Ini proses dari mana awal kita, ya, bagaimana pula akhir kesudahan kita. Kalau awal kita dari kekosongan, maka akhir kesudahan kita kembali daripada kekosongan tadi. Kalau proses zahirnya kita tadi, kalau kita lihat ilmunya, tentu ada jalannya Bapak Ibu. Ada prosesnya. Ini kan proses tajallinya. Nah sekarang bagaimana proses tajalli itu menurut proses ilmu yang ada pada masa sekarang? Lihat, kita lihat saja nih Bapak Ibu. Lihat proses kita.